Analis ini akan Ya, dari BTR mereka nge-ban Fanny. Seperti yang kita tahu, Fanny-nya dari Kairi ini sangat mengerikan, makanya di-ban dulu. Kemudian untuk dari Onyx ini mereka nge-ban Baxia karena rotasinya yang cepat dan tebal juga, makanya di-ban aja itu. Karena Kairi mau bagaimanapun dengan Fanny-nya sangat-sangat on point. Bener-bener bisa Dilanjutkan dari BTR nge-ban Faramis karena Sans kalau pakai Faramis itu on point banget kalau nyelamatin temennya gitu, sama ultinya itu pas banget biasanya, makanya di-ban aja biar nggak dipakai oleh Sans. juga langsung di-deny pick, di-ban begitu saja. Dan Onyx kali ini apa yang akan mereka banin? Ini agak sedikit fakta ya, dimana Raja Kemudian dari Onyx nge-ban Bruno karena Bruno untuk di meta sekarang ini lumayan pedes ya kritikalnya, makanya di-ban aja. Akhirnya itu sering banget dieksploitasi. M1, M3, M4 dan sekarang dia hadir di M5. Wow, langsung untuk memperkuat. Kemudian dari BTR nge-ban One. Mungkin untuk saat-saat ini One ini sering dipakai ya di ranked ya, makanya di-ban karena ini ditangkap sulit dan apa damage-nya juga pedes, makanya di-ban aja itu. Selalu hadir. Makanya kita sempat mention the all timer M series. The all timer M series tentunya. So we'll see akan seperti apa perjalanan Coach Adi dengan anak-anak dari Onyx Esports, karena membahas lagi dari bagaimana ban pick. Kemudian Onyx nge-ban Angela karena di meta sekarang ini Angela juga sering dipakai karena Angela itu bisa ngisi mid sama roamer ya, ditambah pakai item foto itu jadi susah ini mati timnya, makanya di-ban aja. Sama fans Indonesia. Ya, karena kan Nah dari BTR-nya ini mereka nge-pick Joy ya, mungkin mereka mau main agresif, mau main ngedash ke belakang gitu, mau nangkap backline-nya dari Onyx, makanya mereka amannya nge-pick Joy, bisa untuk jungle, bisa untuk XP juga. Betul, dan mari kita lihat. tapi kali ini ada yang terlepas. Lalu dibalas Onyx mengepick Nolan. Ini hero assassin yang enak banget kalau dipakai buat bar ya. Kemudian ngepick Valen ya, ini langsung pasti dipakai oleh Sans. Sans pakai Valen ini bagus banget dia mainnya. Bisa juga untuk balikin keadaan kalau musuh pakai hero-hero montek ya. Ketika kita berbicara lini belakang masih ada Brody yang masih bisa diamankan juga. Tapi ketika ada Brody dari Bigetron Sons, mereka harus memperhatikan juga kalau Onyx masih ada potensi untuk melakukan pick terhadap Terisla. Ya, Entah kenapa aku melihat di ajang wildcard tuh udah mulai kelihatan tuh. Kalau ada Terisla, biasanya siapapun lawan Terislanya nggak bakal berani untuk ambil Brody kecuali dia pede untuk menangin early stage-nya. ini cukup menarik di mana sebenarnya nih ya, Be. Kalau misalkan kita ngebahas MPL nih, Benedetta masih menjadi pick yang Kemudian BTR ngepick Arlot dan Novaria. kalau misalkan Untuk Novarianya ini masih fleksibel, bisa roamer, bisa mid ya. Arlotnya ini juga masih fleksibel, bisa roamer tank atau XP. mereka mengamankan Tapi kemungkinan ini untuk XP sih. Novaria dan itu membuka map. Arlot juga menjadi salah satu Arlot ini juga bisa digunakan untuk war ya, enak banget buat perang. Buat open war itu enak banget karena ultinya ya. Oke, kalau respon dari Onyx aku lebih berpikir kepada hero XP lane terlebih dahulu. Tapi seperti biasa, second pick bagi Onyx fleksibelnya luas banget. Sehingga bisa jadi ini adalah hero untuk E-Boy. Kemudian Onyx ngepick Terisla ya. Terisla ini bisa untuk XP. Ini karena Terisla ini untuk meta sekarang ini masih eksis ya, masih sering dipakai. Karena monteknya itu lumayan ya, lumayan bisa menyusahkan musuh ini. Ditambah lagi Terisla ini lumayan tebel dan damage-nya lumayan pedes ya. Kemudian Onyx nge-ban Poveus. Mungkin Onyx untuk jaga-jaga mage sama MM-nya ya, biar nggak diserang sama Poveus ketika war, makanya di-ban aja. Karena juga Poveus ini lumayan pedes ya damage-nya, dan lompatannya itu bisa jauh, jadi takutnya mungkin membubarkan Onyx ketika mau setup war ya. Ini sebenarnya menurut aku ya agak sedikit, bukan aku nggak mau bilang kelemahan, cuman mungkin sedikit kekurangan dari Nolan. Kemudian BTR nge-ban Kaja. Kaja ini mungkin untuk counter Joy ya, makanya di-ban. Karena Joy bisa menghentikan langkahnya dari Joy ini ketika ulti. Makanya Kajanya di-ban sama BTR. Bisa berhasil mengeksploitasinya. Untuk sampai sejauh ini belum terlalu terlihat, tadi mungkin kalah. Atau jangan-jangan dengan ban Poveus ini mirip seperti di game atau match yang sebelumnya kita. Ada potensi untuk Chow diambil oleh Keyboy. Bisa. Karena kebetulan hero Keyboy yang tadi kita mention bahwa mungkin akan dipikir yang keempat atau ketiga. Karena kali ini harus tuker-tukeran kan sama Boots.
Ketika Nolan sudah di pick, artinya Kairi akan lebih memastikan sehingga tidak ada flexible pick di sini. Dan dengan Tesla berarti Boost juga sudah secure untuk XP lane. Kemudian dari Onyx ngeban Minotaur karena Minotaur akhir-akhir ini juga laku ya di ranked ya. Lumayan meta ini Minonya. Karena ultinya itu bisa efek airborne ya. Jadi bisa membubarkan lawan ketika setup war ya. Ditambah dengan menggunakan item foto dan Minotaur skill 2-nya ada Regennya, jadi membuat satu tim itu kayak tebel gitu loh, lebih tebel. Jadi bisa kemungkinan menang lebih besar. Mengingat fokus dari Onyx juga memilih untuk mengarah ke area hero dari Om Luna Botak ya, sehingga perspektif mereka untuk Arlong mungkin ada di area XP dan jauh dari Keyboy. Udah sempat kita mention tadi kalau Keyboy ini bisa banget untuk di-ban oleh teman-teman dari Bigetron Sons karena mereka bisa membawakannya di pick yang ketiga, tapi ternyata Harit Magic is my life. Harit yang muncul kali ini sebagai gold lane. BTR ngeban Chow karena seperti kita tahu ya, Chow-nya dari Keyboy itu sangat bagus sekali, open map gitu, kayak bisa menzoning musuh juga, jadi di-ban aja daripada beresiko ya. Kemudian Onyx ngepick Harit ya. Harit ini udah pasti dipakai untuk cewek ya, karena cewek di gold lane itu lumayan bagus pakai Harit, makanya di pick ini. Ini bisa juga untuk counter Joy karena Harit ini lumayan lincah ya. Mereka memanfaatkan bagaimana Minotaur yang di-ban oleh Onyx itu sendiri. Kemudian BTR ngepick Cloud. Mungkin untuk Cloud ini bisa untuk split push mungkin nantinya, sama biar bisa lincah karena kan ada Harit ya. Makanya dia dari tim BTR ngepicknya Cloud. Ditutup dengan Hilda. Mungkin di sini BTR ingin main agresif, ingin rusuh Nolan ketika ngambil farmingan. Jadi bisa dibilang ini BTR ingin menerapkan agresif dari early ya. Makanya ngepick Hilda. Di sini di luar dugaan Keyboy malah memilih Tigreal ya, hero hampir punah, hero yang dulunya nggak laku. Ini tampil di M5 ya, dipakai Keyboy. Kita coba lihat gimana permainannya. Apakah GP? Mungkin line of down lagi sebentar lagi. GP kenapa? Itu dia, nggak apa-apa. Ini udah mulai muncul ada Yuzong juga. Well, teman-teman, mari kita langsung sambut. Ya, sekarang kita ke gameplaynya. Untuk jungle-nya masih farming dulu mereka. Kemudian ini seperti yang kita lihat, Hildanya mulai rusuh. Karena Hilda ini memang diciptain Mountain untuk rusuh ya teman-teman ya. Hildanya rusuh, terus masih farming santai mereka, junglernya. Kemudian ini Tigreal sama Valen-nya ini rusuh balik, mau nyoba rusuh Joy, tapi masih dihadang sama Hildanya. Dan Keyboy sekarang sudah mulai melakukan invade balasan, mendapatkan sebuah pattern rotasi yang sama dan akan mempertemukan bagaimana Buzizio versus Kairi di area Lizard. Ya, ini cukup agresif juga nih game plan yang dibawa oleh cewek dengan Haritnya mempressure sang lawan di area sana. Oke, ada Inspire. Di sini Nolanya mulai mau nyuri farmingan dari BTR ya, terus ini mau nyoba ngegeng MM-nya, tapi mungkin ini Kairinya masih agak kesleo jadi malah mati di turret. Jadi ini rugi nih, ini Onyx nih. Karena Nolanya mati, ini Joy-nya mulai nyari-nyari farmingan dari Nolan. Junglernya Nolan mau dihabiskan. Kemudian ini di atas masih rame di MM-nya. Dijaga Hilda. Keyboy juga baru saja menyelesaikan tough boots-nya, tapi kalau kita lihat dari cewek, untuk cewek sendiri dia sudah memiliki Mystic Container yang nantinya akan dia build secepat mungkin menuju ke arah Starlium Side. Turtle akan menjadi tempat dance yang menarik bagi Onyx, tapi Keyboy masih belum mendapatkan level yang keempat, sehingga dia masih belum bisa. Seperti yang kita lihat, Hildanya ini ngepok-ngepok Tigrealnya, kemudian didorong, terus di-retry sama Nolan. Tapi malah Joy-nya kayak ragu-ragu nih, terus akhirnya pergi, terus Blade-nya mati, Arlot-nya mati. Di sini Onyx sudah untung ya, dapat hero sama dapat turtle. Seperti yang kalian lihat, ini Sans-nya zoning Novaria ya, biar nggak dapat gerobak minion.
jadinya di zoning. Menuju ke Roma, dan itu adalah salah satu caranya juga agar Kairi mampu untuk mendapatkan Retribution Battle. Dan itu adalah momentum yang membuat kita cheering langsung dengan kata-kata Indonesia. Seperti yang kita lihat, Hildanya ini mau rusuh jadi kayak takut ya, karena Nolanya udah pedes damage-nya. Udah nggak tertahan lagi, Hilda mati. Di sini Joy mencari keberuntungan, barangkali dapat kill, tapi ternyata damage-nya belum cukup ya, jadi pergi lagi. Untuk kosong pertukaran dari. Ya, dan ini agresivitas yang diperlukan untuk Onyx terkait bagaimana Luna Omotang yang dari tadi selalu mencari sosok dari Kairi ya. 2 poin assist ini cukup harusnya untuk nantinya memberikan kontribusi lagi dan bahkan Starlium Side seperti yang di-mention oleh Profesor KB. Ini menit 3 dan bahkan membuat cewek lebih unggul. Tigrealnya ngendok di sini untuk open map, dan kalian harus lihat ini. Oh, ternyata Hildanya di all-in ya guys ya. Di all-in sampai mati. Formasi dari Onyx langsung menyatu. Kalau mau pakai Hilda, early harus agresif. Tapi kalau dari early udah ketekan kayak gini ya, kedepannya bakal sulit. Oh my god. Pakai hujan. Tapi luar biasa sih, tetap masih dengan antusiasnya. Ya, iya tentunya. Stay safe guys. Kalian harus lihat ini, Nolanya, retri. Jadi jungle-nya diambil, retri, terus Nolanya ngambil buff biru ya, ini guys. Otomatis ini Joy nginfo ke teman-temannya untuk setup turtle ya. Tapi kalian harus lihat ini, makro play Onyx ini GG banget teman-teman. Jadi nggak peduli ada retri apa enggak, tetap setup turtle ya. Nih coba kalian lihat, ini di setup, udah di open map sama Novaria. Terus ini kalian lihat nih, Joy-nya di zoning sedemikian rupa, loh, GG banget, parah Onyx. Nih menang. Tigrealnya malah dapat kill. Di sini Onyx untung banget. Dapat 2 hero dan 1 turtle, dan ditambah lagi Nolanya tanpa retri. Gila sih ini Onyx. Nah, seperti yang kita tahu, Harit ini enak buat counter Joy. Ternyata ini di instant kill sama cewek ya di bawah. Sampai di titik ini dari BTR ini udah kesulitan ya, sulit farming, sulit mau setup kayak gimana pun, semuanya kena press dari atas, tengah, bawah, ini susah nih BTR. Jadi ya harus defend mainnya. Benar-benar mengoptimalkan advantage dan bahkan memaksimalkan juga bagaimana potensi mereka untuk menuju ke arah potensi dari Onyx ketika mereka mengamankan 1 buah objektif terakhir nanti. Di sini Onyx menerapkan strategi 4-1 ya guys ya. Ini Onyx sebelum turtle muncul mencoba untuk menghancurkan turret di bawah, bisa dilihat. Kemudian lanjut setup turtle. Sampai titik ini BTR sudah mulai bingung nih mau farming di mana karena udah habis semua jungle-nya. Dan turtle-nya gratis untuk Onyx. Sampai titik ini Onyx udah menang laning ya. Di bawah ini minionnya udah mulai nge-push. Kemudian mereka bergerak ke tengah dan ke atas ya guys. Karena kebetulan Onyx gak punya backline. Itu semua hero dive in. Bisa masuk semua ya. Ditambah lagi teman-teman dari Bigetron Sons ini hanya bertumpu terhadap 1 momen yang harus dimaksimalkan oleh Black. Tapi dengan kegigihan dari di sini Onyx mencoba untuk mendapatkan turret atas ya. Ini di setup untuk mendapatkan turret atas. Dan berhasil ya. Jadi Onyx udah 3 lane ini menang. Mereka harus tersetir dengan game plan. Dan bahkan game plan yang dipertontonkan oleh Onyx. Iya, ini benar-benar modal yang cukup besar. Berhasil dibangun, diciptakan oleh tim Landa Kuning di mana memasuki area mid game ini. Bigetron Sons tidak punya map yang bisa mereka mainkan. Di atas udah dipegang Onyx. Tengah. Di sini Onyx tahu ya kalau di bawah itu mau di-push, makanya ini pada pergerakan ke bawah dan mau di-war. Dan Hildanya lari, masih berhasil. Namun turret atasnya berhasil didapatkan oleh cewek ya. Jadi termasuknya cuan ini Onyx. Di sini Onyx mulai setup mau mendapatkan tengah ya guys ya. Sudah di setup, Tigrealnya zoning biar musuhnya pada takut. Mulai lead the game lagi dengan menghadirkan sebuah objektif bonus di area mid lane, membuka vision juga untuk di area jungle dalamnya. Sehingga ini akan membuat Boots dan juga Keyboy makin lebih mudah lagi untuk melakukan setup menuju ke arah Lord yang pertama. Dan seperti yang tadi aku mention, CP ini akan menuju ke 6.000, bisa ke 8.000 setelah Lord yang pertama. Di sini Keyboy mencoba ulti ya guys ya. Nah ini ulti, mungkin ada Natalia di situ, jadi ulti.
Atau itu mungkin taunting baru ya guys ya. Keyboy. Oke, this is Keyboy ya. Itu taunting cara baru, Bet. Taunting cara baru. Sampai di titik ini BTR mencoba split push ya, mau dorong yang bawah. Jadi lordnya dilepas karena ya damage-nya kalah gold juga. Makanya mereka mencoba nge-push bawahnya. Coba tukar turret bawah ya guys ya. Udah pasti lordnya gratis untuk Onyx. Tapi that's it. Mereka udah nggak bisa lebih dalam lagi. Ya, karena mereka membawa Cloud dan Bigetron Sons. Kalau membiarkan Super Upa sendirian, masalah utamanya adalah ketika nanti dia pegang lane jauh dan lawan match-up-nya adalah Kairi dengan Nolan, ini bakal instant kill. Walaupun dengan Purify, apalagi dengan Purify, ini nggak ada escape ability karena Gauch. Di sini Onyx mulai meruntuhkan turret mid ya guys ya. Dan bisa berhasil satu turret tengah jebol. Dengan si Halberd akan membuat Luna Om Botak regen HP-nya akan sedikit terpotong walaupun dia ada di dalam rumput. Ya, ditambah lagi ini udah mulai ada beberapa blind spot yang nggak bisa dikulik juga oleh Luna Om Botak ya, di mana pergerakan under pressure seperti ini yang ngebuat ruang lingkup dari Bigetron Sons juga semakin tipis lagi. Oke, beberapa detik mundur tentunya, countdown mundur untuk Keyboy dengan flicker dan ultimate-nya 5, 4, 3, 2, 1, go nih. Oke. Apakah kita akan melihat hal tersebut? Mari kita lihat sebentar lagi nih ya. Tapi wow, ini 8.000 dan Lord yang pertama masih belum charging tentunya kita lihat. Onyx tadi berhasil men-trigger pasif mesir dari tengah dan lihat mereka mulai masuk pelan-pelan. Di sini Keyboy mencoba menahan ultinya ya, masih nunggu momen. Dan Onyx berhasil mendapatkan turret atas dan mid ya guys ya. Lagi objektif nggak berhenti untuk Onyx. Ya, masih cukup disiplin ya trigger yang dibawa oleh teman-teman Onyx, tapi ada conceal play yang masih belum entah mau dibawa kemana. Hanya teori ancaman untuk mengusir mundur dan bahkan Bu Zizio juga disibukkan untuk melakukan clearing di 3 laning push. Di sini MM-nya mencoba ulti untuk mendapatkan satu orang, tapi ternyata direspon oleh Tigreal. Tigrealnya ulti, langsung di all in. CW-nya masuk, CW-nya dapat 1, 2 orang mati langsung ini sama CW. Dan CW mendapatkan 3 orang karena damage-nya udah lumayan pedes ya. Di sini John-nya mencoba bertahan tapi nggak sanggup ya karena udah pedes-pedes dari Onyx. Tinggal 1 orang di zoning dan di end oleh Onyx. Sang Landa Kuning berhasil mendapatkan game yang pertama. Wow, dari tadi kita membahas game terlama dan ini pencapaian game tercepat under 11 menit loh. Cukup mengejutkan juga bagaimana mereka bermain dengan intens dan Harit itu adalah hero early game juga melawan Cloud yang super duper late game dan membutuhkan banyak sekali momentum untuk mencapai power spike tertingginya. Butuh Demon Hunter Sword, butuh Golden Staff, bahkan butuh Athena Shield ketika berhadapan dengan cewek. Cewek sudah selesai dengan 3 itemnya. Sudah ada Feather of Heaven, ditambah lagi dengan adanya Concentrated Energy, membuat dia makin sulit untuk ditumbangkan. Dan Tigreal yang dipick oleh Keyboy, sempat kita mention juga, ini adalah sebuah buff yang sangat fungsional bagi Tigreal. Tanker zaman purba yang kali ini kembali menunjukkan tajinya di ajang internasional. Fun fact, KB, Cipi, Tigreal itu hero pertama saya pribadi. Loh, jangankan kamu, aku dulu juga top global Tigreal. Saya juga serius. Zaman Tigreal itu untuk jubahnya masih warna biru. bener desainnya dulu beda. Iya. Desainnya dulu beda dan rambutnya sekarang ultimate juga beda. Hair stylish banget. Ultimate skillnya juga beda. Masih cuman gitu doang lomba. Wow, ini sedikit apa ya, jadi flashback dikit dan tampaknya Keyboy berhasil membawa Tigreal di Beauty M5 stage dan membawa kita bernostalgia sedikit ya dengan Tigreal, hero combo maker, dan bahkan tadi menyatukan 3 pemain dari Bigetron Sons di satu titik yang dimana Zaman Force ada di depannya. Langsung dieksekusi dengan cepat dan itu adalah triple kill yang indah dari cewek. Wah, itu nice combo dan bahkan ini menjadi salah satu apa ya, bisa dibilang hal yang cukup manis juga ya, apalagi ini masih best of 3 series. Masih belum boleh terlalu terbawa suasana juga dari teman-teman Onyx. Tapi kita juga ingin memberikan respect kepada yang hadir di Taman Ismail Marzuki. Kalian luar biasa walaupun mungkin terhalau kendala dari cuaca, tapi kalian semangatnya masih luar biasa. Thank you so much guys. Terima kasih buat kalian yang masih berada di sini dan ya mari seru-seruan bareng karena masih ada 1 game lagi. Masih ada 1 game lagi, semoga 2-0 untuk Onyx tentunya. Amin. Agar bisa lebih mengoptimalkan poin dan lebih menuju ke knockout stage lebih lancar. Iya, lebih lancar lagi. Dan kita udah ngomongin Tigreal dari tadi, Keyboy menjadi MVP. Iya, karena mau bagaimanapun dengan 1 Secret Hammer aja, dia bisa menjadi alasan kenapa Luna Om Botak
nge-cancel gerakan ofensifnya untuk ngeganggu ke arah dari Nolannya Kairi. Dan ini concernku. Ketika berhadapan dengan Tigreal, Purify itu butuh banget. Tapi dari teman-teman Bigetron Sons yang membawakan Purify itu cuma satu, yaitu adalah Super Upa. Aku merasa di sini Luna Ombotak juga membutuhkan. Di sisi lain kalau kita lihat dari Syndra, dia juga butuh dengan Purify-nya. Karena kalau tiba-tiba kayak tadi nih, Triple Man Implosion, ngedorong juga. Karena Sacred Hammer, semuanya instant hilang. Karena apa? Karena Keyboy itu bukan pakai flickernya pas dia pakai Implosion. Tapi dia pakai flickernya di ujung dari Sacred Hammer.